Halo guys, balik lagi sama gue Feby. Kali ini gue gak ditemenin sama saudara gue si Bella karena berhalangan hadir. Dan kali ini gue ditemenin sama saudara gue satu lagi. Perkenalkan, namanya Guntur. Di sini Guntur bakalan cerita ke depannya tentang hal-hal mistis yang pernah dialami secara pribadi. Yang penasaran gimana ceritanya, kita langsung aja. Oke Tung, apa sih cerita yang bakalan lo ceritain nih? Gue pernah denger sih cerita ini. Dengar lo punya pengalaman di daerah Gunung Pancar ya, Bogor ya. Nah, itu awal mulanya tuh pertama kali gimana sih Tung? Boleh diceritain? Lo ada acara apa ke sana? Oke, saya bakalan cerita dari awalnya tuh di sana ada acara keluarga, acara kumpul-kumpul keluarga. Nah, saya mau datang ke sana. Saya datangnya malam karena saya habis pulang kerja ya. Nyusul lah ya. Ya, pulang kerja langsung ke sana. Saya WhatsApp sepupu saya. Saya dikirimin di Sherlock sama dia, dan di situ saya ngikutin petunjuk arah itu kan. Tiba-tiba saya ngikutin petunjuk arah, sampainya bukan ke tujuan yang Dituju Iya. tersebut kan. Jam berapa tuh Tung? Dari tempat kerja jam berapa start mulai jalan? dari tempat kerja jam 10 Jam 10 10. malam. Nyampe daerah sana Daerah sana saya kira-kira jam 11. jam Jam 11. 11 itu saya udah nyasar. Saya tiba-tiba nggak tahu, saya juga nggak sadar ya. Tiba-tiba pas sadar tuh ada di tengah-tengah pohon bambu. Pohon bambu. Iya, dan itu nggak ada satupun orang yang lewat. Itu penuh sama pohon bambu. Tapi yang saya heran tuh dapet sinyal gitu, maksudnya Bisa bisa komunikasi ya. komunikasi gitu. Di pada saat itu saya tuh udah kayak bingung juga, kenapa bisa gitu. Saya Tapi mau cari jalan keluarnya juga susah karena gelap juga kan. tapi masih bisa komunikasi tuh sama saudara sepupu. Masih bisa komunikasi, masih bisa. Nah, dan saya juga di tempat itu maksudnya nggak ngerasa nyaman karena saya dipantau dari belakang juga kan. Saya merinding. Posisinya itu jalan ngendarain motor apa berhenti? Itu pas sampai tempat itu saya berhenti. Ada bangku agak panjang ini kayak bilik bambu gitu. Saya duduk di situ. Saya hubungin saudara saya buat jemput. Di sana gitu kan, karena saya juga udah nggak nyaman. Di belakang pun saya udah dipantau kayak ada kakek gitu kan. Tapi dia tetap ngeliat ke arah saya aja gitu. Saya pun nggak berani sering-sering lihat ke belakang karena saya tahu ada dia gitu. Pada saya hubungin teman sepupu saya. Sepupu saya bilang, ini di mana, kata dia. Dia pun pas saya Sherlock itu bukan nyampe ke tempat tujuan saya. Tapi nyampenya ke kuburan. Oh gitu. Iya, di kuburan, dan di sebelahnya itu ada kayak sungai gitu. Nah, kita tuh berdua tuh kayak cari-carian ya. Cari-carian gitu. Akhirnya karena saya juga nggak kuat gitu buat lama-lama di tempat itu. Ya udah, akhirnya saya maju ke depan, saya ikutin jalan. Itu benar-benar pohon bambu doang, kayak hutan bambu gitu kan. Saya ikutin jalan dan nimbulnya di situ lagi. Jadi muter aja tuh ke situ lagi. Iya. Dan sosok yang tadi di belakang liatin itu masih ada. Masih ada. Kelihatan jelas apa cuma perasaan? Kelihatan jelas. Dia kayak bawa
kayak sapu lidi gitu kan. Dia kayak buat sapu lidi sama topi kayak topi sawah gitu, topi bekas. Tapi dia cuma duduk aja, nggak ngomong, nggak ngapain, duduk aja. Dari situ saya udah berusaha buat keluar dari jalan itu kan. Tapi berapa kali saya usaha ke depan, kayak saya ikutin jalur lain dan nimbulnya pun di situ-situ lagi. Akhirnya kata om saya, coba tenang untuk baca gitu. Akhirnya ya udah saya ikutin arahnya dia buat baca, dan saya coba lagi untuk cari jalan keluar. Setelah saya cari jalan keluar ke depan, alhamdulillah, dan itu saya langsung melihat orang kayak anak-anak muda gitu kan, lagi ada di pos ukurannya kecil, dan saya nanya, saya tanya, kayaknya ada di kawasan apa ya, saya agak lupa sih bilangnya itu. Saya tanya, dan dia jawab, sini mas dari mana, ini jalan buntu. Dia bilang, mas kapan lewatnya, kata dia kan itu, mas kalau mau ke sana kan harusnya lewat sini, kata dia. Mas kapan lewatnya? Pasti nggak bisa jelasin. Karena saya juga udah lemes kan. Dan situ pun saya nggak selesai sampai di situ, karena saya ngerasa diikutin. Sosok kakek-kakek itu masih ngikutin? Bukan. Atau sosok yang lain lagi? Ada sosok lain lagi yang ngikutin saya, dan saya pas sampai nemuin orang, akhirnya saya nemuin warung di situ. Saya istirahat pun saya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, cuma nyender aja gitu, nyender ambil tiduran. Itu benar-benar lemes, nggak tahu kenapa nggak bisa. Nggak lama kemudian sepupu saya telepon, coba selok lagi, dan selok lagi dia nemuin saya baru di warung itu. Saya udah tiduran, pas dibawa ke situ ya, waktu itu saya digonceng sama dia. Oke, dibawa ke arah vilanya ya, di daerah Gunung Pancar maksudnya kan. Saya masuk ke dalam, pas saya masuk ke daerah Gunung Pancar udah hilang kesadaran saya. Kayak saya udah bilang sama sepupu saya yang bawa motor itu, dia bilang, namanya Lucky, panggilannya El kan. Saya kan, cepat El, ini nggak kuatnya, udah nggak kuat, cepat ini ada yang ngikutin. Pas dia kan cepat, bener aja sih udah hilang kesadaran. Dan setelah saya ingat-ingatnya, cuman pas saya sadar tuh kayak saya di dalam villa gitu kan sama keluarga saya, dan saya tanya sama keluarga saya, katanya saya ngamuk-ngamuk di situ, dan sempet mukul sepupu saya. Iya. Jadi sepupu saya tuh kayak sampai gemeteran loh ceritanya. Beneran. Iya. Terus kayak sepupu saya pengen nangis gitu ya, abang sepupu saya katanya sempat kena pukul sama saya. Kira sama om saya dipanggil orang sekitar itu, nggak tahu siapa, orang pinternya. Iya, bisa jadi. Dari situ dia langsung pegang saya, dan saya langsung tenang. Dia bilang ya, katanya sih saya diikutin sama kayak bukan macam kayak barongsai gitu. Iya. Kayak apa? Iya, kayak model gitu. Ya. Dan dia tuh tahu kayak kamu tuh ngundang dia karena ada energi yang menarik dia gitu. Betul. Kamu itu ngundang dia buat ikut sama dia, dia gitu. Itu mulai dari Guntur kesasar itu tuh, mulai ngerasa di situ. Kira-kira muter berapa kali tuh, ke situ lagi? Itu saya udah coba berkali-kali, mungkin 4 kali kayaknya. Muter ke situ lagi. Tapi ngelewatin kan katanya tadi ketemu sama pos yang IC-nya ada orang-orang tuh nongkrong di sana. Iya. Perasaan Guntur tuh lewatin orang-orang itu nggak sih? Enggak sama sekali. Saya nggak ngeliat keramaian. Enggak. Pas di situ. Saya juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba muncul di situ aja ya. Tiba-tiba muncul di situ. Dan saya juga sempat
kaget gitu kan gitu. Sempat kesal sama sepupu saya, kok Sherlock tujuannya kesini gitu. Oh, pada saat Guntur kesasar yang ada kursi itu, yang ada kakek-kakek, Iya. itu Sherlock itu udah sampai dibilangnya di peta. Iya benar, Udah sampai tujuan, udah sampai. tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, yang ada cuman pohon bambu, sekelilingnya kayak kebun kosong, kayak hutan bambu zaman dulu lah gitu. Hutan bambu, nggak ada lampu, nggak ada, pokoknya ya sebenarnya sih takut, cuman buat nenangin diri aja sih, biar saya juga nggak kehilangan kesadaran di situ gitu. Maksudnya udah coba ngelawan di situ. Jadi gelap banget gitu, nggak ada lampu. Gelap banget. Saya cuma diterangin sama lampu motor, karena motor pun nggak saya matiin, biar ada cahaya. Jadi nyala terus. Iya. Tapi kalau ya sebelum hari itu sebenarnya Guntur udah pernah dong ya ke daerah sana, ke daerah Gunung Paikan. Sering. Awal-awalnya itu ngelewatin nggak jalan-jalan yang biasa gitu, sempet ngeh nggak gitu? Saya pas sudah sampai gang saya baru ngeh, oh ini jalanan yang sering saya lewatin gitu. Pas sampai saya ketemu gang, saya nyender di warung, saya baru ngeh ini. Kebetulan kan saya beberapa hari sebelumnya ke daerah itu ya, ke Curug. Oh ini daerah yang kemarin loh, kata dalam saya gitu. Tapi dalam pikiran saya kenapa bisa kesasar di situ gitu kan. Yang jadi pertanyaan itu, dan yang jadi pertanyaan saya ketika saya kirim lokasi atau Sherlock ke sepupu saya, dan dia nyampainya ke kuburan. Nah, letak kuburan itu di mana tuh? Apa setelah kejadian itu kan review lagi nih, kemarin kuburannya jauh nggak dari tempat Guntur nyasar itu atau sebelah mana? Oh saya nggak tahu deh. Pokoknya setelah kejadian itu sepupu saya cuma bilang, lu juga kirim Sherlock ke gua, tahu nggak lokasinya? Lokasinya kuburan dia bilang. Dan itu kayak ada kali-kalinya gitu. Dekat kali. Iya. Makamnya itu makam umum gitu, ada banyak makamnya atau makam keluarga ya, orang-orang dulu? Makam umum, sepupu saya cerita makam umum karena gitu. Banyak dia. Banyak ya. Iya. Kayak daerah pemakaman umum gitu. Jadi memang kayak pemakaman umum daerah sana gitu ya. Betul. Dekat perairan. Iya. Tapi kata sepupunya Guntur itu daerah sananya itu sepi juga atau apa? Dia bilang dia cuman sampai tujuannya cuman ada di makam umum aja dia bilang. Udah gitu makam. Dan pokoknya dia bilang ada kalinya gitu. Tapi dia nggak kesasar, dia balik lagi pun bisa. Oh. Iya. Kalau saya benar-benar bisa keluar dari area itu susah. Iya, benar-benar. Kayak ada yang nahan. Iya, sempet tuh kayak agak kayak pasrah gitu kan. Tapi kayak harus kuat gitu. Dan kalau saya nggak ngelawan pun saya mungkin enggak. Tapi untungnya ini ya, apa namanya, handphone masih on ya, masih sinyal masih on. Dan kita masih bisa komunikasi. Dan om saya, semua keluarga saya udah sempat nyari ke situ dan daerah-daerah sekitar ya. Iya. Tapi nggak ketemu. Ketahuan jalan keluarnya itu setelah baca-baca. Iya, saya baca-baca. Langsung ketemu. Iya. Dan herannya lagi orang-orang di yang tadi Guntur temuin yang lagi rame-rame ngumpul itu nggak ngelihat Guntur lewat situ ya. Iya benar. Guntur nggak ngelihat, dia juga nggak ngelihat. Betul, karena dia anak-anak itu bilangnya itu jalan buntu. Jalan buntu. Ya dia bingung juga kenapa saya bisa lewat, tapi saya bisa ada arah balik, tapi nggak ngeliat saya arah masuk gitu kan. Harusnya kelihatan ya, sepi soalnya ya. Karena memang posnya itu benar-benar di pinggir jalan dan jalannya itu cuman setapak gitu kan, cuma cukup untuk satu motor. Nah itu Guntur timbulnya dari mana ya, bisa-bisa sampai situ? Itu dia, saya juga nggak kepikiran bisa ada di situ gitu kan. Sempat kesal juga sama sepupu saya yang awalnya saya mau liburan kan, malah jadi kejadian kayak gitu. Dan sadarnya pun saya
kayak langsung lemes gitu kan. Langsung lemes, baru saya dapat cerita pagi-pagi tuh. Berarti itu peristiwa kira-kira berapa jam tuh Guntur muter-muter sampai ketemu Itu warung? ada 2 jam 2 jam, jadi dari jam 11-an Iya. sampai jam satuan ya? saya di situ sampai jam 1. baru ketemu jalan keluar, Iya, sampai ketemu warung lagi. betul. Itu dan itu buat saya kayak pengalaman paling menyeramkan gitu Iya, kan. dengernya aja serem Iya, banget ya. paling bingung. Saya sendiri pun bingung, jujur saya sendiri bingung Bisa ya. bisa nyampe ke situ. Heeh. Nah, awalnya sih sempet nggak percaya sama yang namanya digerakkan sama makhluk halus gitu. Tapi setelah kejadian itu ya saya bisa percaya, maksudnya ya Dengerlah juga. ada kejadian kayak Ada gitu ya. kejadian. Oke, thank you ya Tung atas cerita-ceritanya. Yang gue tahu tuh masih banyak nih cerita-cerita yang lainnya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Tung. Yang penasaran sama cerita-ceritanya Utung, jangan lupa ikutin kisah-kisah kita selanjutnya. Dan kalau yang punya cerita-cerita mistis lainnya dari teman-teman semua yang nonton, boleh kirim ke kita di alamat email yang tertera di description box. Oke, sampai di sini aja cerita kita hari ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih di Kisah Akhir Pekan.